Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melakukan komputasi mengenai aplikasi hukum fisika dalam osilator atau osilasi harmonik pada pegas. Yang pertama di sini menggunakan metode Euler untuk menggambarkan kondisi dari pegas. Yang pertama di sini mengimport library NumPy sebagai NP. Library ini berfungsi untuk menerjemahkan atau membahasakan bahasa matematis. Kemudian kita akan melakukan import juga atau melakukan pemanggilan print solution dari file print solution, kemudian memanggil juga metode Euler dan melakukan import pemanggilan dari library matplotlib. Di sini matplotlib ini berfungsi sebagai penerjemah atau penampil grafik. Di sini kita akan menginput data konstanta atau data-data berupa angka yang nantinya akan dimasukkan ke dalam persamaan. Di sini ada K di sini adalah konstanta pegas. Kemudian M ini adalah massa benda digantungkan pada pegas. Kemudian B di sini adalah koefisien gesek dari pegas itu sendiri. 0,0 berarti tanpa koefisien gesekan. Gesekan di sini bisa karena bendanya atau medium di sekitarnya. Nah, untuk pegas kasus pertama menggunakan metode Euler di sini menggunakan persamaan diferensial biasa, di mana F0 ini merupakan dy per dt atau turunan pertama dari posisi, yaitu kecepatan. Yaitu posisi pegas. Kenapa Y? Karena pegas ini disimpangkan ke bawah pada sumbu Y, sehingga di sini Y-nya itu 1 atau turunan pertama dari posisi, yaitu kecepatan. Dan F0 di sini mempunyai makna bahwa ini adalah turunan pertama dari penulisan turunan pertama dari posisi, yaitu dy per dt. Kemudian untuk F1-nya di sini adalah dv per dt atau dy kuadrat per dt kuadrat, turunan kedua dari posisi dan turunan pertama dari kecepatan, yaitu besarnya adalah min k per m, di mana k-nya adalah konstanta pegas massa, kemudian dikali y0 adalah posisi benda, kemudian dikurangi b per m dikali dengan kecepatan. Nah, di sini x di sini bukan melambangkan posisi benda terhadap sumbu x, namun di sini pada grafik. Di grafik kartesian, sumbu x mewakili nilai dari waktu atau waktu dari 0 sampai dengan 20 detik. Kemudian y di sini adalah posisi benda. Di sini 0,02 adalah jarak disimpangkannya dari titik awal disimpangkan sejauh 0,02 meter atau 2 cm. Kemudian 0 di sini adalah kecepatan awal, karena pegas dimulai ditarik itu tidak atau tanpa kecepatan awal. Kemudian di sini adalah step size bernilai 0,1 dengan frekuensinya adalah 1. Solusi numerik menggunakan rongga ketuk. Ini masih menggunakan Euler. Di sini menerjemahkan variabel-variabel yang digunakan yaitu f, x, y, x stop, dan h. Kemudian untuk memplot, di sini kita membuat dua grafik, plot solusi posisi dan untuk kecepatan. Untuk posisi ini letak grafiknya adalah di baris untuk memplot grafik ini kita berada baris kedua. Kita membuat dua baris grafik, satu kolom, dan juga ini pada baris pertama
letaknya untuk posisi ini di atas, grafik posisi ini di atas, kemudian untuk grafik kecepatan itu di bawahnya. Kemudian kita klik running. Maka akan menghasilkan grafiknya seperti ini. 2 baris, 1, 2, kemudian 1 kolom. Dan tadi disebutkan bahwa untuk grafik posisi terhadap waktu itu di atas karena posisinya 1, dan untuk kecepatan terhadap waktu itu di bawah. Untuk bentuk grafiknya ini sebenarnya sudah benar sinusoidal, namun tidak secara periodik. Secara hukum fisika, pegas itu seharusnya grafiknya naik turun secara periodik atau berurutan dengan rapih ya. Tapi karena di sini terdapat kekurangannya, di mana seharusnya semakin lama amplitudenya itu semakin kecil, tapi di sini malah semakin besar simpangan dari osilasinya. Nah, di sini terdapat kejanggalan. Maka bagaimana apabila gaya gesek konstanta geseknya ini kita ganti dengan angka 1. Nah, maka apabila pegas ini dipengaruhi oleh gaya gesek, baik itu gesekan berupa medium ataupun dari bendernya sendiri, maka grafik ini menunjukkan bahwa saat kita disimpangkan pada kondisi awal ini jauh, maka semakin lama ini semakin melandai grafiknya, atau semakin lama maka si pegasnya ini akan kembali kepada titik awal. Tadinya berosilasi, kemudian semakin lama maka semakin mendekati 0 karena terdapat gaya gesekan. Selanjutnya adalah dengan metode runun kotak. Yang membedakannya di sini kita memanggil file tadi Euler, namun sekarang adalah runun kotak orde 4. Nah, di sini kita harus memanggil dulu file dari runun kotak, di mana yang membedakannya di sini adalah terdapat 4 orde. Karena yang tadi untuk Euler itu cuma satu periode, satu orde saja, namun di sini ada 4. Jadi yang membedakannya itu sama saja di sini juga datanya. Nah, mungkin di sini dv per dt atau turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari posisi. Persamaannya adalah min k per m dikali dengan posisi dan dikurangi b per m dikali dengan kecepatan. Di sini sama saja, hanya yang membedakannya tadi adalah ini sedikit perbedaan. Dan grafiknya itu akan memunculkan grafik sebagai berikut. Nah, untuk pegas dengan metode runun kotak ini, yang membedakan tadi hanya pada jumlah ordenya, di mana runun kotak ini adalah 4 orde. Maka dari itu ia akan menghasilkan grafik seperti ini dengan grafik sinusoidal yang periodik naik turun secara teratur, dan ini relevan dengan konsep fisika untuk kasus osilasi harmonik. Dengan posisi awal itu disimpangkan sejauh 2 cm dan balik lagi sejauh 2 cm pula. Kembali lagi sampai 20 detik ini si posisi pegasnya berada pada 1 cm dalam 1 cm dari kondisi awal. Nah, lantas bagaimana apabila kita mengganti si
konstanta gaya geseknya atau konstanta geseknya itu menjadi 1, maka akan menghasilkan grafik sebagai berikut. Sama seperti dengan metode Euler, di mana dengan menambahkan koefisien atau konstanta gesek, maka si pegas ini akan lebih cepat untuk melandai, akan lebih cepat untuk kembali pada posisi awalnya karena pengaruh gesekan tadi. Selanjutnya pada konsep fisika mengenai rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama di sini untuk pemanggilan dan import library sama seperti tadi, namun di sini yang membedakan di tempat penginputan data. Di sini yang dibutuhkan adalah nilai resistor, resistansi dari resistor yaitu 1 kali 10 pangkat 3 ini tuh, jadi 1 kilo. Kemudian voltasenya adalah 5 volt, kemudian C di sini adalah kapasitas kapasitor minus 3, 10 pangkat minus 3 ini adalah 1 mili ya, 1 milifarad. Kemudian di sini disebutkan bahwa Y0 adalah tegangan, maka persamaannya sebagai berikut. 1 dibagi R dikali C, kemudian dikali tegangan 5 volt dikurangi tegangan awal. Nah, disebutkan bahwa waktu yang kita akan amati yaitu dari detik pertama sampai dengan detik kedua. Nah, YNPRI di sini yaitu kondisi awal tegangan, karena di sini merupakan pengisian muatan ya. Jadi berawal dari awal tanpa tegangan. Kemudian step size berarti setiap 0,1 detik ada data seperti itu. Kemudian dibikinlah sebuah grafik dengan judul grafik pengisian muatan terhadap muatan kapasitor rangkaian RC. Maka grafiknya adalah sebagai berikut. Hal ini menunjukkan pada kondisi awal atau pada detik ke-0 ini tidak ada muatan. Kemudian semakin lama maka muatan akan semakin terisi sedikit demi sedikit. Pada saat sekitar 1 detik maka voltase ini sudah mulai memasuki dari kapasitor. Kemudian maksimal dari voltase ini adalah 5 volt karena tadi di pengenalan konstantanya untuk voltasenya itu 5 volt. Kemudian untuk kasus lainnya yaitu kasus pengosongan muatan. Di sini yang membedakannya terletak pada data yang dibutuhkan itu hanya resistor dan juga kapasitor. Resistor yang digunakan is 1 kilo ohm, kemudian untuk kapasitas kapasitornya yaitu 1 milifarad. Kemudian nah di sini Y1 ini adalah perubahan tegangan terhadap waktu, Y0 ini adalah tegangan. Jadi Y1 itu maksudnya adalah turunan pertama dari Y. Nah, di sini untuk fungsinya yaitu min 1 dikali dengan R kali C dikalikan dengan tegangan. Y0 ini adalah tegangan. Kemudian waktunya itu dari 0 sampai 20 detik. Kemudian Y di sini adalah 5. Mengapa? Karena di sini judulnya adalah pengosongan muatan. Jadi berawal dari 5 volt, berawal dari keterisian kapasitor yang kemudian nantinya di detik terakhir itu mau mengosongkan kapasitasnya. Maka grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, di detik pertama, di detik 0, voltase pada kapasitor ini adalah 5 volt. Semakin lama maka semakin menurun atau semakin berkurang voltase di dalam kapasitornya. Barulah
pada sekitar detik ke 2,5 ini voltasenya di bawah 1 volt. Sampai dengan detik ke-20 rangkaian RC ini atau kapasitor ini sudah kosong muatan. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada osilasi teredam rangkaian RLC. Di sini membutuhkan R, L, dan C dengan masing-masing muatannya sebagai berikut. 1 ohm resistansi, kemudian kapasitornya 1 milifarad, kemudian induktasinya 4 milihenry. Yang membedakannya di sini terletak pada ini F0 yaitu perubahan tegangan terhadap waktu, sedangkan turunan fungsinya yaitu adalah min R dibagi L kali dengan perubahan tegangan terhadap waktu dan seterusnya. Kemudian waktu yang dihitung atau waktu yang ingin dicari datanya yaitu dari sangat singkat dari 0 detik ke 0,05 detik. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut karena osilasi teredam. Berarti pada saat 0,05 detik voltase ini relatif